Selamat datang di kelas fotografi Desain Komunikasi Visual Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Kita berjumpa lagi masih membahas seputar dunia fotografi. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan genre fotografi menggunakan objek benda dan manusia dalam ekspresi dan momen. Diharapkan teman-teman masih semangat dan jangan sampai tertinggal materi yang kami sampaikan untuk dapat mengikuti kelas hari ini. Mungkin di antara kalian bingung membedakan apakah genre fotografi itu sama dengan aliran foto, tipe fotografi, atau jenis fotografi. Nah, mari kita bahas bersama. Secara umum, genre fotografi mengacu pada kategori atau tema utama dalam fotografi, sedangkan aliran, tipe, dan jenis seringkali digunakan untuk menggambarkan pendekatan atau teknik spesifik dalam menghasilkan foto. Namun, istilah-istilah ini seringkali digunakan secara bergantian. Genre lebih fokus pada subjek atau konteks foto, sementara tipe dan aliran bisa merujuk pada gaya atau metode tertentu. Jadi, apa yang dimaksud dengan genre? Nah, menurut KBBI, genre jenis tipe atau kelompok sastra atas dasar bentuknya, ragam sastra, prosa, atau puisi. Prosa ragam sastra yang meliputi novel, roman, dan sebagainya, sedangkan puisi ragam sastra yang meliputi pantun, syair, soneta, sajak, dan sebagainya. Dalam dunia fotografi, genre adalah kategori atau jenis tertentu dalam dunia fotografi yang mengelompokkan foto-foto berdasarkan subjek, tema, atau tujuan utamanya. Genre ini membantu fotografer mengidentifikasi dan menyempurnakan keterampilan mereka sesuai dengan bidang yang mereka minati. Berikut beberapa genre yang akan kita bahas. Human interest. Memotret momen yang menggambarkan kehidupan manusia, emosi, dan interaksi sosial. Subjek utama dalam human interest fotografi adalah manusia. Human interest lebih menonjolkan sisi kehidupan dan interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya dalam kesehariannya. Selain itu, diharapkan mampu membangkitkan perasaan empati maupun simpati si penikmat foto. Stage photography. Fotografi yang menangkap momen di atas panggung seperti pertunjukan teater atau konser. Jenis fotografi ini sering disebut dengan stage photography, gerakan orang yang tampil di atas panggung sulit untuk diprediksi, ditambah lagi dengan tata cahaya atau lighting yang sering berubah-ubah. Oleh karena itu, kecepatan dalam mengambil momen yang tepat menjadi hal penting dalam stage photography. Street photography memotret kehidupan sehari-hari di tempat umum, biasanya dengan fokus pada elemen spontan dan candid. Realitas yang terjadi di jalanan merupakan prinsip utama dalam aliran street photography. Mungkin terlihat sama dengan human interest maupun photojournalism. Beberapa genre fotografi tersebut memang saling bertautan, namun ada ciri khusus yang membedakan street photography dengan jenis fotografi lainnya. Street photography merupakan suatu pendekatan yang berusaha menampilkan realitas sesungguhnya yang terjadi di ruang publik secara spontan. Photojournalism. Fotografi yang bertujuan untuk mendokumentasikan peristiwa nyata dengan cara yang jujur dan objektif. Jenis fotografi ini umumnya dilakukan oleh fotografer yang menjadi kontributor sebuah media. Tujuan utama jurnalisme fotografi yaitu menyajikan foto yang memiliki cerita atau nilai berita. Kemudian foto tersebut digunakan untuk keperluan penayangan berita atau publikasi di media massa. Subjek-subjek yang diambil untuk fotojurnalisme merupakan hal-hal atau kejadian yang terjadi di sekitar kita. Prinsip utama dalam fotojurnalisme yaitu foto yang dihasilkan merupakan kejadian sesungguhnya yang tanpa rekayasa dan tanpa memihak. Sport fotografi. Fotografi yang mengabadikan momen dalam dunia olahraga. Olahraga tak hanya mempertunjukkan kebolehan sang atlet di arena pertandingan. Dalam olahraga ada banyak momen dramatis dan menegangkan yang sangat menarik untuk direkam dalam kamera. Lalu muncullah istilah sport fotografi yang berusaha mengabadikan setiap kejadian menarik di tengah lapangan atau lintasan. Untuk menangkap subjek secara lebih dekat, sang fotografer biasanya menggunakan kamera dengan lensa tele. Fine art fotografi. Fotografi yang dianggap sebagai bentuk seni seringkali dengan interpretasi pribadi atau fotografer. Fine art fotografi atau bahas lainnya adalah art fotografi ini memiliki artian fine art fotografi, yaitu cabang fotografi yang lebih menitikberatkan nilai estetika dan intelektual dalam karya-karyanya. Jadi selain indah, foto tersebut juga mengandung arti. Foto yang ada pada sebuah foto fine art dikenal sebagai salah satu foto yang sulit dimengerti. Memang benar karena tidak semua orang dapat menerjemahkan suatu foto, fine art adalah jenis fotografi yang paling tidak memiliki aturan terikat.
Fotografi genre ini memotret untuk membuat sebuah seni, diciptakan oleh seorang seniman yang menggunakan fotografi sebagai sarana untuk menghidupkan ide, konsep, pesan, atau emosi dalam citra. Ini dimaksudkan untuk memenuhi visi kreatif seniman, menyampaikan perasaan tertentu kepada pemirsa melalui bidikan. Gambar-gambar ini sering dibingkai dan ditampilkan sebagai seni di dinding dengan cara yang sama seperti lukisan. Terkadang fotografi seni rupa tumpang tindih dengan genre fotografi lain seperti foto jurnalistik dan fotografi mode. Fotografi representasional yang berusaha menangkap subjek atau pemandangan secara objektif sebagaimana adanya. Kontras dengan fotografi seni rupa yang dimaksudkan untuk menangkap maksud subjektif seniman di balik gambar. Menjadi populer di era Victoria dan berkembang hingga saat ini. Bagian dari jenis fotografi ini termasuk fotografi telanjang, potret, dan pemandangan alam. Ansel Adams dianggap sebagai contoh landscape seni rupa dengan fotografi hitam putihnya yang menakjubkan yang dianggap di Taman Nasional. Travel fotografi mengabadikan keindahan dan keunikan dari tempat-tempat yang dikunjungi. Jenis fotografi travel seperti namanya berfokus pada foto yang diambil saat sedang traveling. Biasanya fotografer di genre ini akan mengabadikan aspek kebudayaan, sejarah, dan aspek ikonik lainnya dari daerah yang dituju. Tujuannya biasa saja untuk mengenalkan kebudayaan dan keunikan tempat yang belum sering dikunjungi, dan masih banyak lagi. Salah satu publikasi yang membuat genre ini cukup dikenal dan digemari oleh masyarakat di seluruh dunia adalah National Geographic. Candid Photography mengambil foto tanpa subjek menyadarinya, menangkap momen alami. Kebanyakan foto orang sering berpose dengan fotografer mengarahkan bidikan dan model. Fotografi candid adalah jenis fotografi yang menghilangkan aspek pose dari prasmanan. Dengan fotografer mengambil bidikan orang yang sering bergerak secara spontan atau secara mengejutkan. Fotografer harus bertujuan untuk menangkap subjek dalam keadaan alami tanpa perlu mengarahkan atau berpose untuk mendapatkan gambar yang tepat. Ini tidak berarti bahwa subjek tidak menyadari bahwa foto sedang diambil, persetujuan masih merupakan bagian penting untuk dapat menggunakan foto tersebut. Namun itu harus berarti bahwa gambar candid Anda akan menangkap adegan, reaksi, dan ekspresi wajah asli orang-orang di dalamnya. Fotografi rahasia dianggap sebagai bagian dari fotografi candid dan terjadi ketika subjek sama sekali tidak menyadari bahwa foto mereka diambil. Karena sifatnya yang tidak mencolok, fotografi candid cenderung menggunakan peralatan kecil yang seringkali tersembunyi agar tidak mengganggu atau mengalihkan perhatian subjek saat memotret. Fotografi lampu kilat juga tidak umum saat mengambil bidikan candid, karena lampu kilat menarik perhatian dan dapat menyebabkan subjek mengubah perilakunya ke posisi yang kurang alami dan lebih terkontrol. Composite Photography menggabungkan beberapa gambar menjadi satu untuk menciptakan efek atau cerita yang unik. Beberapa jenis fotografi dibuat dengan menggabungkan beberapa gambar untuk membuat satu gambar komposit. Fotografi komposit memerlukan pasca pemrosesan dan pengeditan 2 atau lebih bidikan untuk menghasilkan bidikan berlapis yang tetap terlihat kohesif. Pada tahun 1880-an, jauh sebelum fotografi dan pengeditan digital ada, potret komposit diproduksi menggunakan teknik yang memungkinkan pengambilan beberapa exposure pada pelat fotografi yang sama. Hari-hari ini gambar terpisah dicampur dengan menggunakan lapisan, topeng, dan blur. Montase foto di mana sebuah adegan dipotret dalam potongan-potongan kecil dan kemudian digabungkan dan multiplisitas di mana seorang difoto beberapa kali dalam adegan yang sama. Juga dapat membuat foto komposit. Penumpakan fokus di mana pemandangan ditangkap dari sudut atau titik fokus yang berbeda dan kemudian digabungkan menjadi satu adalah teknik lain yang digunakan untuk menciptakan kedalaman bidang yang besar. Jenis foto ini dapat menciptakan gambar yang unik, artistik, dan editorial yang sangat kreatif dan seringkali sangat mencolok. Karena kompleksitas reliefnya, mereka juga membutuhkan waktu lebih lama untuk diproduksi. Kreatif fotografi menggunakan teknik-teknik kreatif untuk menghasilkan gambar yang tidak biasa. Genre lain yang sulit didefinisikan, fotografi kreatif mencakup berbagai macam konsep dan teknik. Ini mendorong eksperimen dan kreativitas dalam komposisi, serta dalam peralatan dan teknik yang digunakan untuk menangkap gambar. Atau fotografi komposit dapat ditumpang tindih dengan genre ini. Konsep seperti pemotretan cake smash yang baru-baru ini populer untuk bayi dan balita adalah bentuk lain dari fotografi kreatif, bereksperimen dengan filter, tekstur, dan opacity, serta kecepatan rana, eksposur ganda, dan keburaman gerakan dapat membantu menciptakan perspektif baru.
menggunakan bentuk media lain, seperti melukis di atas cetakan, mewarnai dengan tangan, atau memotong dan menempelkan gambar cetakan lainnya untuk membuat kolase, juga dapat menghasilkan bidikan akhir yang kreatif. Dokumentari fotografi mendokumentasikan realitas, biasanya dalam jangka waktu yang panjang untuk menceritakan sebuah kisah. Dianggap oleh beberapa orang sebagai bagian dari jurnalisme foto profesional. Fotografi dokumenter menangkap gambar kehidupan nyata, biasanya dalam konteks peristiwa sejarah serta sehari-hari. Perbedaan yang membedakan antara keduanya adalah bahwa fotografi dokumenter cenderung mencatat suatu peristiwa, subjek, lingkungan, dan topik untuk jangka waktu yang lama, menambahkan konteks pada alur cerita tertentu. Jurnalisme foto biasanya berhubungan dengan gaya fotografi jangka pendek dan lebih berita terbaru. Kadang-kadang diambil dalam B&W atau tampilan abadi, fotografi dokumenter juga dapat dicapai oleh fotografer amatir atau artistik. Subset populer lainnya dari jenis fotografi ini dapat ditemukan di dunia akademis. Fotografi konservasi dan fotografi jalanan juga dapat dianggap sebagai bagian dari genre ini, tetapi juga dapat berdiri sendiri sebagai kategori yang terpisah. Editorial fotografi. Foto yang digunakan untuk mendukung artikel atau cerita di majalah atau surat kabar. Fotografi editorial menggabungkan aspek fashion, olahraga, dan fotografi acara. Biasanya diambil secara candid. Umumnya, jenis foto ini dimaksudkan untuk menggambarkan sebuah cerita yang bernilai berita, mendidik, dan atau informatif. Karena gambar-gambar ini dimaksudkan untuk ditampilkan di media cetak, mereka cenderung menyertai teks, memberikan konteks visual tambahan pada alur cerita atau proyek. Berbeda dari gambar komersial dan iklan, gambar editorial digunakan untuk menyertai artikel dan oleh karena itu termasuk dalam model lisensi tertentu. Bidikan editorial biasanya tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial untuk menjual produk, kecuali jika fotografer mendapatkan rilis model atau fee yang sesuai. Pembeli yang membeli jenis foto ini dari agen stok bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan lisensi. Event fotografi. Fotografi yang fokus pada acara tertentu. Fotografi event menangkap tamu, aktivitas, dan suasana pertemuan. Acara pernikahan, pembaptisan, pesta perusahaan, ulang tahun, tarian, upacara penghargaan, pemakaman, konferensi, konser langsung, dan pertunangan lainnya, termasuk dalam kategori fotografi ini. Bidikan ini dapat digunakan untuk nilai pribadi, sentimental, serta untuk mempromosikan atau memasarkan suatu acara, organisasi, atau perusahaan untuk tujuan komersial. Juga termasuk dalam genre fotografi candid, beberapa bidikan pada acara tersebut mungkin dilakukan untuk mendokumentasikan para tamu yang hadir. Tetapi kebanyakan dari mereka biasanya diambil saat acara berlangsung secara alami. Double exposure fotografi. Teknik di mana dua exposure digabungkan dalam satu gambar. Teknik ini melibatkan penggabungan dua exposure atau lebih dalam satu gambar untuk menciptakan efek visual yang unik dan menarik. Dengan memotret dua adegan berbeda pada satu frame, fotografer dapat menghasilkan gambar yang memiliki elemen dari kedua adegan tersebut secara bersamaan. Disaster fotografi mengabadikan momen setelah atau selama bencana alam atau kejadian tragis. Disaster fotografi juga termasuk genre fotografi ekstrim dan berbahaya. Ancaman paling utama dari genre satu ini ada pada keselamatan, terutama untuk gempa bumi yang tidak diketahui kapan akan terjadi, apakah ada gempa susulan atau tidak ada seterusnya. Oh iya, jika hasil fotonya digunakan untuk tujuan editorial, maka ia termasuk foto jurnalistik. Sementara jika tujuannya dokumentasi, maka ia masuk dalam aliran foto dokumenter. Wedding fotografi mengabadikan momen spesial dalam acara pernikahan. Momen pernikahan menjadi sangat spesial bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya dan perlu diabadikan. Oleh karena itu muncullah istilah wedding atau pre-wedding fotografi. Untuk penjelasan lebih detail mengenai fotografi wedding, saya akan menghadirkan salah satu praktisi yang sudah cukup lama berpengalaman di bidang fotografi wedding. Dan penjelasan ini akan kami berikan di akhir video. Oleh karena itu, tunggu dan sabar sampai saya selesai menjelaskan materi hari ini ya. Baik, akan saya lanjutkan. Apakah setiap genre memerlukan teknik khusus dalam pengambilan gambar? Tentu saja, setiap genre fotografi memiliki teknik pengambilan foto yang spesifik untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Misalnya dalam sport fotografi, kecepatan shutter yang tinggi sangat penting untuk menangkap momen aksi. Sedangkan dalam fine art fotografi, komposisi dan pencahayaan sangat diutamakan untuk menghasilkan foto yang artistik dan bermakna. Beberapa memerlukan teknik khusus, namun saya akan menjelaskan beberapa saja. Contohnya saja ya. Human interest
Mengutamakan penguasaan emosi dan interaksi manusia, fotografer perlu mampu membaca situasi dan menangkap momen yang menggugah hati. Street photography. Kecepatan dan ketepatan adalah kunci. Fotografer harus siap menangkap momen-momen tak terduga di tempat umum. Photojournalism. Objektivitas dan ketepatan waktu sangat penting. Fotografer harus mampu menceritakan cerita dengan gambar yang kuat dan jujur. Wedding atau event fotografi. Keahlian dalam mengatur pencahayaan dan menangkap momen-momen spontan yang berharga sangat diperlukan. Travel fotografi. Menguasai pencahayaan alami dan kepekaan terhadap budaya lokal membantu menciptakan gambar yang menarik dan autentik. Baiklah, tadi saya sudah janjikan kepada kalian untuk menghadirkan salah satu praktisi di bidang fotografi wedding. Sekarang saatnya Anda untuk menyimak percakapan berikut dalam bentuk podcast. Baik Tegar, selamat datang di mata kuliah fotografi. Hari ini kita akan podcast dengan narasumber kita, praktisi di dunia wedding dan pre-wedding. Saya mengenal beliau ini dari kuliah ya. Jadi dari kuliah kita sempat ketemu beberapa event ya. Terus habis itu kita juga pernah join bareng juga ya. Join bareng pernah. Ada foto, sevideo gitu ya. Perkenalkan owner dari Story Sore. Saya biasa manggil Brian. Nama panjangnya Brian O'Connor. Bukan. Brian Harmanda. Berawal dari desain grafis. Iya, desain grafis. Terus habis itu 7 tahun mundur membuka Story Sore. Berarti dari pekerja kantoran, habis itu full ke wedding. Nah itu bisa diceritakan latar belakang kenapa membuka Story Sore? Mungkin Mas Brian? Dari awal ketika kuliah sih sebenarnya. Ya, waktu kuliah itu aku seneng banget sama mata kuliah. Sebenarnya dari videografer sih. Mata kuliah videografi waktu itu. Terus habis itu setiap ngerjain tugas kayak semangat banget gitu. Jadi kayak niat passion banget ya, kayak passion banget gitu ya. Terus habis itu ya setelah itu mulai nekunin untuk videografi. Terus untuk setelah kuliah aku ngelamar kerja di perusahaan sih sebagai desainer grafis waktu itu. Desainer grafis. Terus ya namanya kerja kantoran ya kadang jenuh juga sih di kantor ya. Di kantor pengen buka usaha sebenarnya. Pengen buka usaha apa, terus yang sesuai dengan passion saya. Dan waktu itu kebetulan wedding ini kan eventnya rata-rata Sabtu Minggu ya. Jadi selama weekday aku kerja kantoran, Sabtu Minggu ngerjain wedding. Ya, terus lama-kelamaan banyak job wedding datang. Terus awal mulanya itu dari temen sih, terus nawarin weddingnya temennya dia mau nikah. Terus habis itu bisa nggak ngerjain weddingnya temenku nih gitu, ditawarin gitu. Kayak ya udahlah bisa, kita pengen belajar lagi. Edit. Itu video handle acara. Berarti handle acara keseluruhan untuk weddingnya. Jadi ngambil gambar foto videonya waktu itu. Itu langsung pakai nama Story Sore? Iya waktu itu. Langsung pakai itu ya? Pakai itu, terus ngajak beberapa temen juga untuk ngerjain weddingnya. Terus ya setelah itu lambat laun mulai banyak sih, ada beberapa temen yang nikah. Terus mulainya ya dari temen mau nikah. Terus habis itu terus setelah 2020 itu aku kerja mulai 2000 lulus kuliah sampai 2020 terakhir di bagian multimedia waktu itu. Video editing gitu ya. Foto, video, editing. Terus habis itu 2020 itu zamannya Covid. Itu zaman Covid pertama kali. Terus aku baru 3 bulan kerja di situ ternyata kena
pengurangan. Oh. Pengurangan, jadi yang baru-baru kena cut semua, terus habis itu ya udahlah Fokus karena story Sabtu story. Minggu ini karena beberapa project juga masih jalan karena waktu itu wedding memang berhenti sih sebenarnya. Kayak dilarang, memang nggak boleh, terus tapi akad nikah kayak di KUA itu job-job Masih kayak ada. gitu masih ada. Terus habis itu job itu ya 2020 itu resign kerja untuk mutusin keluar itu, fokus ke story. Karena waktunya lebih fleksibel aja sih karena bisnis sendiri gitu. Oke. Nah, untuk Mas Brian, kenapa milih genre wedding, Mas? Apakah dari awal sudah dapat jobnya adalah wedding, atau apa yang membuat story ini fokusnya adalah di private dan wedding? Wedding ya, kenapa? Karena menurutku semua genre fotografi itu ada di wedding ya. Kayak mulai kita misalkan nih fotografi fashion mungkin kan, ketika kita motoin couple shoot atau beauty shoot, terus kayak foto produk misalnya, foto produk cincin, sepatu, gaun pengantin gitu. Terus kita ada candid juga kan ya. Juga jurnalistik masuk ke momen-momen juga. Jadi karena banyak di situ ya, untuk saat ini lebih suka di wedding sih. Berarti dari wedding itu kita tidak menutup kemungkinan kita belajar genre-genre lain gitu ya. Betul. Terus ditambah lagi kita juga ini ya dapat mengasah skill kita gitu ya. Mengasah skill. Nah, kalau untuk pembagian job desk nih atau alat, Mas Bian kalau di lokasi wedding, apakah didelegasikan tergantung konsep atau tergantung dari alat? Jadi tim itu punya bagian masing-masing kah atau gimana? Untuk mendelegasikan itu sebenarnya kita misal dua foto ya, dua fotografer, satu pegang white dan white, satu detail. Jadi kita masing-masing pegang alat tersebut, terus balik lagi sih kayak pengalaman fotografer sendiri sangat berpengaruh sih. Jadi dianya ya yang akan mengambil. Jadi kalau detail ya misalnya detail extreme close up gitu ya. Terus kalau wet momen gitu momen ya. kayak gitu itu prosesi gitu ya. Prosesi, jadi semuanya kita sudah didelegasikan gitu ya dari awal. Iya, dari awal. Jadi di tengah-tengah nggak akan tolong ambil gambar ini, tolong ambil ini. Nggak sampai gitu ya. Karena kebiasaan mereka, kita tim juga udah tahu ini ngambil feel-nya masing-masing ya. Feel-nya masing-masing. Nah, itu bisa dilatih nggak, Mas? Atau ya aku alat yang bagus akhirnya aku akan bisa karya yang bagus nih atau gimana? Atau dilatih? Kalau dilatih pasti ya, kita harus banyak terbang di dunia wedding sih, jam terbang seperti apa, terus itu sangat berpengaruh sama skill kita, terus perorangan. Jadi ya harus banyakin motoin wedding lah gitu, biar tahu ini momennya habis ini seperti apa, momennya bisa pas yang diambil gitu. Kalau dari story sendiri, apakah ketika kadang kan kita juga nggak tahu nih fotografer kita ada job lain atau enggak. Kadang kan kita ngambil freelance fotografer. Syarat dan ketentuan ada nggak sih? Kamu harus mutus 10 tahun dulu untuk wedding, atau alatmu harus ini dulu, atau apa? Mungkin yang bukan dari tim inti dari story ya, tapi ngambil dari orang lain, kira-kira apa? Itu yang terpenting sebenarnya, kayak attitude juga penting. Attitude, gimana cara dia menghandle klien, terus ngarahin posenya karena wedding itu kadang kalau klien karena seharian capek di wedding, terus habis itu kita pose terus gitu, mood juga berpengaruh, jadi hasil fotonya juga kurang maksimal kayak gitu. Jadi komunikasi intinya itu. Komunikasi terus ya jam terbang juga pasti penting sih. Alat ada ketentuan khusus untuk sekarang ini? Untuk saat ini mungkin karena kebiasaan aku motonya pakai kamera Sony misalkan kayak gitu ya, cari teman-temannya disamain karena biar untuk lebih gampang editnya lebih gampang aja sih gitu. Biar sama gitu antara satu kamera dengan kamera lain. Kalau untuk seputar bisnis kita kan
kadang ada di dunia fotografi wedding itu kita juga tahulah ada beberapa oknum yang memang selalu banting harga. Ya mungkin karena baru beranjak, terus habis itu dia juga belum punya nama, akhirnya dia mencari klien dengan harga-harga di bawah pasaran. Nah, story itu kan eksis nih sekarang ini. Sampai 7 tahun dari 7 tahun lalu sampai sekarang kan pasti ada aja. Terus habis itu apa yang dilakukan Mas Brian ketika jadi owner? Apakah Mas Brian juga ikut banting harga? Apakah tetap di harga itu dengan menjual kualitas atau gimana? Kalau ngomongin banding-banding harga gitu kayaknya di berbagai kayak MUA, kita ngobrol sama MUA gitu. Yang diomongin ya kayak gitu, Sama kayak persaingan harga ya, band juga kayak gitu. Jadi semua lini bisnis kayaknya masalahnya hampir gitu, sama ya. hampir sama. Jadi kita tinggal main di segmen mana aja sih. Pengaturan segmen. Nah, segmen misalkan di penengah mungkin harganya Kita kita punya lihat harga. kanan kiri, Oke. vendor yang main di situ harganya berapa kayak gitu, biar harga ini persaingan harga juga Masih baik bisa gitu, ngikut masih ya. bisa ngikutin Berarti gitu. Mas Brian dari story sore itu melihat dari klien ya. Dia kesanggupan di lintas mana ini. Ya, Jadi harga-harga itu dengan kualitas gitu berarti harganya segini. Iya, Berarti melihat dari situ ya. Oke. Kalau dari pengkaryaan Mas Brian sendiri di story sore. Jadi apakah punya ciri khas di dalam sebuah karya Mas Brian? Kalau mungkin kita ngomongin tempat lain ada yang warna-warna atau cerita atau properti. Kalau Mas Brian sendiri ada ciri khusus nggak untuk ini? Oh ini karya story nih. Ada nggak yang pernah bilang kayak gitu? Kalau itu sih sebenarnya kita lebih apa ya, update ke skill yang ke style yang ada saat ini. Style yang ada saat ini kita pelajari, terus coba kita modifikasi, terus ya biar sesuai dengan karakter kita gitu. Jadi yang baru-baru saatnya banyakin belajar sih sebenarnya. Banyakin belajar. Belajar ngelihat style yang berkembang untuk saat ini. Berarti tidak menutup kemungkinan kita wedding bukan ya stuck di situ, tapi kita harus berkembang juga ya. Berkembang juga, kita ngikutin apa yang up to date sekarang. Ada nggak kira-kira nih garapan paling kayak masterpiece-nya wedding nggak punya Mas Brian sendiri? Contohnya, aku pernah ngambil gambar weddingnya ritual Padang atau apa. Mungkin ada yang paling berkesan nggak? Pernah nggak? Yang berkesan sih kemarin kebetulan dapat job di Bali. Oh di Bali, berangkat ke sana berarti? Berangkat ke sana. Dan itu kayak hal baru sih, biasanya kita handle Jawa Timur? Jawa gitu, konsep-konsep adat-adat Jawa kayak gitu. Ini di Bali yang mempunyai latar belakang yang berbeda, kayak adatnya juga berbeda gitu. Jadi di situ tantangan ya? Seminggu ya, tantangan tersendiri itu yang paling berkesan. Jadi pengalaman baru sih sebenarnya gitu. Yang weddingnya biasa di Jawa cuma sehari gitu, di situ bisa sampai 3 hari gitu. 3 hari untuk ritual adatnya. Ritual adatnya gitu. Itu sih paling, memang di wedding asik sih, kita banyak belajar juga. Oke. Kalau untuk yang tadi ritual di Bali, cara perhitungan Mas Brian untuk lobby harga gimana itu? Nggak usah kita ngomong range lah, mungkin budget untuk akomodasi atau berapa persen untuk gaji fotografer atau tiket, ada presentasi dari 100% itu dibagi menjadi berapa aja untuk satu karya atau satu acara wedding di Bali atau yang di Jawa lah, kasarannya seperti apa? Kalau pembagian harga sih nggak ada sih sebenarnya. Kita harus tahu ini berapa, wedding ini nanti menghabiskan berapa hari gitu misalkan. Untuk seharinya kita ada harga sendiri, terus nanti hari ketiga ada tambahan sendiri. Harga biasanya meliputi apa? Ya sewa alat kah? Sewa alat iya juga, terus habis itu kru yang tugas, bertugas di hari itu berapa orang, misalkan 2 orang ya kita sesuaikan sampai ke tahap pasca produksi editing. Iya, editing sampai editing itu. Oke. Terus kira-kira Mas Brian punya kata-kata motivasi nggak untuk teman-teman yang baru belajar di dunia fotografi terutama ya? Mas Brian sendiri sudah 7 tahun di wedding.
ada apa ya? Ada yang bisa dibagi nggak? Mungkin kata-kata motivasi atau saran untuk teman-teman yang belajar fotografi menekuni bidang private dan wedding. Saran sih sebenarnya banyak-banyak belajar ya. Harus banyak belajar, terus kita juga harus tahu style apa yang lagi berkembang di Dunia wedding. dunia wedding juga, terus banyak bertanya juga sama yang udah berpengalaman juga kayak gitu. Nggak usah apa ya, zaman sekarang kayak alat gitu, harus pakai alat apa, kamera apa, lensa apa kayak gitu. Ketika kamu udah terjun, udah terbiasa dengan wedding, Momen itu momen-momen mengikuti, wedding ya. Mengikuti. jadi mengikuti juga kayak gitu. Harus banyak belajar dan terjun langsung sih sebenarnya. Oke. Jadi intinya Banyak masih bisa ya iya. belajar ya teman-teman dari mungkin dari kuliah ini memperbanyak portofolio. Iya, portofolio betul. Portofolio, ya. Portofolio Berarti harus banyak juga. Untuk private sendiri apakah juga sama? Private sama kurang lebih, karena justru menurutku apa ya, kayak private kita bisa konsep juga, kayak wedding ya Momen ya, momen. langsung. Iya, momen. Nggak ada yang direka ulang lagi Iya, ya. nggak ada yang Prosesi dan makanya lainnya harus terbiasa dengan jurnalis itu. ya. Jadi, Jadi lebih ke jurnalis juga ya. Jadi kita menangkap momen, terus habis itu tidak ada adegan yang diulang gitu ya. betul. Oke. Ya, mungkin itu saja Mas Brian. Siap. Jadi terima kasih sudah Kasih. datang dan membagikan ilmunya. Ya. Jadi mungkin segini saja dari bincang-bincang podcast kita. Saya kembalikan di studio. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah sekilas genre fotografi merupakan objek benda dan manusia dalam ekspresi dan momen. Setiap genre memiliki pesona yang sendiri dan membutuhkan keterampilan khusus untuk menguasainya. Jadi genre mana yang paling menarik minat Anda? Jangan ragu untuk mencoba dan mengeksplorasi lebih dalam. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan cepat letih dan terus berlatih ya. Ingat profesional itu dibentuk bukan gift dari Tuhan.